Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamzah. Sore ini saya bertemu dengan salah satu bek yang meraih banyak trofi ini, terutama bersama Arema Malang, Cak Zainuri. Selamat sore, Cak. Selamat sore. Sehat-sehat selalu ini. Ya, sehat walafiat selalu. Amin. Sebelum ngobrol soal bola ini, boleh tanya aktivitasnya sekarang. Sekarang kan sudah pensiun beberapa tahun ini. Aktivitasnya sekarang apa, Cak? Ya, aktivitas tiap hari ya gitu, cuma nyantai. Terus ada kegiatan SSB itu setengah 2 kalau hari Selasa, Jumat sama Minggu pagi Di Sepandi. lapangan Sepandi sama Pak Jeffrey Dwi Hadi, mantan pemain Persik itu. Sepandi ini salah satu wilayah di Sidoarjo. Nah, juga ini ya, Cak Januri apa? Jualan sayur itu ya? Nyantai. Iya. isi waktu lah buat kesibukan sehari-hari gitu. Ini kan Sepandi ini kan dikenal sebagai kampung tempe, kampung tahu terus peternakan kambing. Nah, usaha itu juga enggak? Saya enggak ada tempat gitu. Terlalu sibuk sudah sama anak SSB, sudah menyita waktu banyak. Jadi di SSB sama isi waktunya jualan sayur itu. Istimewa ini. Nah, Cak Januri, kita ngomong perjalanan waktu jadi pemain bola. Memulainya dulu dari Persebaya Surabaya ya? Ya, pertama itu saya tahun 90 diajak sama Harmadi, itu mantan stopernya Persebaya itu. Sama si saudara itu ikut latihan sana. Terus 1 tahun saya ikut Persebaya U21 Piala Menpora sama seangkatan Mursyid Effendi, Hengki Kurniawan, Basuni Alwi, Nurul Huda, Nur Giman, gitu. Sama strikernya top dulu tuh Agus Win. Oh ya, Agus Winarno ya. Yang juara Piala Menpora itu? Menpora, final sama Persema. Di Gelora Bung Karno, waktu itu masih Senayan. Ya. Dari Persebaya Junior naik ke senior? Senior, terus itu senior yang Liga Daniel pertama. Liga Indonesia edisi pertama? Pertama itu 96 ya. 94-95? Oh, itu 94-95, pertama Liga Daniel pertama. Waktu itu melatihnya Mudayat. Oh iya, Pak Mudayat. Ya. Dari Persebaya ini bertahan atau? Udah, terus itu waktu itu kan edisi selanjutnya kan Pak Jago itu wali kotanya Sunarto, siapa? Sunarto. Cak Narto. Itu kan ambisi kepin juara, pemainnya bagus-bagus. Ya saya saingan sengit kan, saya terpaksa angkat goper lah. Apa-apa. Langsung ke PSIM Yogyakarta itu. Ya. Padahal mainnya istimewa sama kok bisa tergeser? Ya masih bagus, masih banyak yang bagus. Surabaya kan gudangnya pemain top-top. Situ ada datangkan Khairul Anwar itu Pace, ada Mursyid Effendi, Haji Santoso, Anang Ma'ruf, kan bagus-bagus semua itu, level nasional semua. Daripada di sana duduk manis, mendingan ya cari yang tempat yang ada kesempatan main. Yang penting tetap karirnya masih eksis gitu loh. Ke PSIM sama Sutaji itu ya? Sutaji, Nurul Huda, terus apa? Dari Setiawan itu, yang itu Pelita Jaya dulu loh. Yang di libero itu. Di PSIM bertahan lama ini? Sampai 4 musim. Sampai akhir 99 itu? Ya, 99 itu. Berarti dari Liga Indonesia kedua sampai Liga Indonesia keempat? Iya, pokoknya gitu lah, lupa ingat lah, wes kita tua ya. Iya. Dari PSIM pindah ke tetangga ya, ke PSS Sleman itu. Iya. Ya terus ke PSS Sleman kan baru naik ke divisi utama, dulu kan masih divisi utama. Divisi utama ya. Ada Liga 1 kan, dulu kan divisi utama sama aja. Sama diajak sama Suharno, melatihnya almarhum Bapak Suharno. Ya. Sama Sutaji, terus Muhammad Iksan itu yang top skornya
Iya. Divisi 1 itu. Eranya Eksan, Ansori Bagong itu ya. Terus Dwi Pras itu. Kaudi Wahyu. Adiknya ini Seto Nurdiantoro. Fajar. Sama Johan. Oh iya. Kan ada 2 adiknya ya, Fajar sama Johan. Pemain bola semua. Bertahan berapa musim? 2 musim. Di PSS Sleman. Dan masih dipertahankan, tapi kan siapa yang terbaik, di mana yang terbaik, ada penawaran ya akhirnya ikut hengkang ke Deltras. Yang eranya juga Mas Harno itu ya? Suwarno itu. Ngatan Budi Darsono, terus Adolfo Sausa, Putu Gede, Sutaji, Andri Gepeng Burianto, Ucok, sopernya sama Sakon ya. Iya. Itu terus Papuaken. Ini transfernya nilai kontraknya jauh lebih besar ya? Ya kalau rata-rata pemain profesional gitu, mana yang kasih terbaik pasti. Iya. Iya. Bukannya. Nah, Cak Januari, anak Sidoarjo, mulainya di Persebaya, tapi karirnya lama di Jogja ini. Kan apa yang membuat Cak Januari bertahan lama di Jogja, kan PSIM sama PSS Sleman itu? Karena nyaman, suasananya enak, saya bisa menikmati pertandingan gitu, enak. Nanti tolong gak ada beban gitu, nanti kemampuan kita keluar semua. Gitu. Jadi tekanannya tidak terlalu sebesar di Persibaya, Arema, tim-tim besar gitu. Sana ya juga tuntutannya besar, tapi masih kan Persibaya kan tim lebih sendiri. Iya, lebih secara nama, secara sejarah lebih besar. Nah, main di PSIM, main di PSS Sleman, terutama waktu di PSIM itu kan pasti ini Januari ada perbedaan kan, terutama yang pertama makanan kan. Neng Sidoarjo makanan ini kan pedas. Nah di Jogja makanannya manis. Ya. Penyesuaiannya itu? Karena kan di Jogja kan masih banyak warung-warung Jawa kan banyak gitu. Kita kan bisa nyiasati, bisa masak sendiri kan bisa, di Mas kan ada peralatan dapur buat masak kan bisa. Yang penting cocok sama teman, lingkungan, itu bisanya main keluar semua itu kemampuan. Iya. Jadi itu. Terus soal bahasa, meskipun ini sama-sama Jawa, tapi kan ada lebih sedikit halus. Iya. Kayak kata mari, kalau di Jogja kan mari itu sembuh. Kalau di Sidoarjo ini kan mari itu kan selesai lah. Komunikasi dengan teman-teman Jogja dulu bangunnya gimana? Ya pertama ya adaptasi. Itu nggak ngerti kalau sudah ondel kan ini kan sana itu ngepit. Iya. Ngepit apa? Ngepit ya beda ondel ya channel gitu, ngerti terus. Banyak yang mau ya aneh lah kalau pertama-tama, lama-lama kan udah nyaman, enak, suasananya kan sana kan tenang. Itu nyaman lah istilahnya. Itu yang bikin berkarir sangat lama di Jogja ya, bersama PSIM dan PSS Sleman. Nah, dari Deltras lalu ke Arema ini. Nah, ini 3 tahun sana. Juara terus ini bersama Arema. Ya. Mayoritas kan pemainnya top semua, mantan nasional, kelas nasional. Artinya juga Bani Dola tahu sendiri kan, reputasinya Bani Dola itu. Itu juara 3 kali ya, Cak Januari ya? Juara divisi 1, naik ke divisi utama. Iya. Terus Copa 2 kali. Copa 2005 sama Copa 2006. Dan di Senayan sama di Gelora Delta. Yang 2005 di Senayan, 2006 di Gelora Delta. Ini yang saya dengar, ini kan selain nama Firman Utina yang dekat sama Benny Dolo, waktu di Arema yang juga dekat sama Benny Dolo, Cak Januari. Ya dekat sekali, sering diajak main catur, kemana kalau latihan itu bonceng bawa Mio. Sampai naik motor gitu. Sama dibilangi anak-anak, anake. Biasa. Di sana kan cuma bercanda, enak anak ngumpulnya. Arema kan enak gitu, kompak semua pemainnya kan, mayoritas kan ngerti semua, gak ada sombong, gak ada itu kompak. Satu sakit semua, seneng semua, nangis semua gitu. Itu bikin kadang-kadang kangen kumpul gitu. Makanya itu sampai bisa juara 3 kali. Nah, ada satu momen Cak Januari waktu sebelum juara 2006, Copa 2006 itu kan sempat lawan Persebaya yang rusuh di Gelora 10 November di Tambak Sari. Nah, Cak Januari ini kan memulainya di Tambak Sari di Persebaya. Waktu
Ya, Itu rusuh di Tambak Sari. Rasanya ya apa waktu itu? ya gimana ya, campur aduk ya gitu kan. Saya kan asli ya didikan sana Persibaya. Ya masih ya ada rasa gitu kan. Waktu itu kan yang berantem masalah kan Sutaji sama John Bala. Itu yang pertama kan nyulut itu akhirnya bakar-bakaran itu. Ya dulu kan niti kari kan di Tambak Sari sampai rusak kan ya terenyuh gitu sampai rusak itu Pak. Jadi sendiri kan fotonya sana bonek mana sama kalau ketemu Arema. Kalau sendiri dari nenek moyang zaman itu. Nah, itu kan keluar dari stadion jam 9 malam. Nah, rasanya neng di dalam ruang ganti waktu itu gimana? Ya ada rasa takut ya, semoga campur aduk Mas. Gimana gitu, ya akar-karuan sampai dengan ketegangan kan, sampai bakar kamera, sampai ANTV kan rusak semua kan. Iya. Ya semoga hancur lah fasilitas kan. Sebenarnya kalau supporter sama-sama dewasa saling menyadari kan, ya nggak perlu lah gitu ya. Iya. Namanya fanatisme terlalu gimana ya, sampai ngerti sendiri kan ya. Berarti itu di dalam ruang ganti ada rasa ketakutan ya? Ya semua orang punya rasa takut. Kan gimana kan, sampai ngerti sendiri suasana. Tapi juga kayaknya juga di ruang ganti tuh lapar, Jak. Ya, karena nggak makan. Lapar makan apa, pisang. Biasanya kalau tim kan bawa pisang. Iya, itu sama roti. Berarti sampai jam 9 malam nggak makan nasi, nggak apa ya, hanya pisang roti tuh. Iya cukup kan. Cuma tapi anak bola kan kuat biasanya. Gak kuatnya kan takut itu Mas. Saya ngerti sendiri kan supporter bonek mania kan. Ya, Nuri, 3 kali juara bersama Arema Malang. Nah, dari Arema itu kemudian pindah ke Persik Kediri. Padahal kalau juara itu kan biasanya nilai kontrak dinaikkan. Tapi kenapa kok pindah ke Persik Kediri di musim 2007 itu? Ya, benarnya saya sudah dikontrak sama manajemen, tapi waktu Janu dikira saya striker. Oh iya. Terus sama banyak nama pemain akhirnya. Ya gimana kan perjanjiannya sudah di atas hitam putih kan, ya tetap dikasih haknya. Terus waktu itu nggak mau Persik Mas, sebenarnya Persela. Pak siapa adiknya bupati itu, Pak Mujib. Iya Pak Mujib itu udah cocok rasa harga ya gini, udah perjalanan mau ke sana latihan, bawa perlengkapan latihan, bawa pakaian, udah berapa menit, 5 menitan mau nyampe, bos Iwan telepon. Oh iya, iya. Itu akhirnya jajanya gitu, Jen ikut mana Jen? Di mana posisi? Nggak posisi, jalan-jalan nang Surabaya. Padahal aku Persela. Wes kamu nang Persik ae wes, melaku gitu. Persiwan. Gitu. Terus saya putar balik, bapak tuh langsung terus ke Kediri, ke mes. Ke Persela itu, padahal mau latihan. Itu akhirnya ke Persik, itu akhirnya langsung jadi sama Persiwan gitu. Langsung dia dikasih DP. Gitu langsung besok balik lagi latihan lagi mulai aja. Persiwan akhirnya Persela pagi-pagi datang ke rumah setengah 7 saya sampai ketemu gitu. Saya menghindar kan, tapi belum dapat apa-apa malah telepon, tapi tetap aja saya etika lah gue. Yeah. Kan ngecewakan orang, banyak orang jauh-jauh dari Persela kan juga ya tetap salah saya, etika lah gitu. Nah di Persik ini dapat momen main Liga Champions Asia ya? Iya, sama waktu itu belakangnya saya stoppernya sama Aris Budi. Aris Pasuruan. Pasuruan yang duet Arema dulu ya. bersama Aris Sindarto. Persija Jakarta ya? Yang Sragen apa ya? Iya Sragen ya boleh. Itu saya selama Liga Champions main terus. Cuma ya, pemain asingnya yang main Danilo, Gonzales sama Fagundes. Ya. Tuh. Yang main di Solo ya. Tapi ya alhamdulillah menang terus. Nggak pernah kalah. Yang kalah waktu saya gak main, waktu lawan Urawaret 3-3 itu loh. Ganti saya posisi restu, saya kena kartu 2 bola Mas. Tapi selama ada sampean menang terus. Menang lawan. Istimewa. Itu kerja sama tim semua. Itu lawan Shanghai semua menang, terus sama Sydney menang. Sebenarnya kita kalau lolos ya insya Allah bisa dulu itu, tapi uangnya habis aja Persiwan itu. Kan ngerti sendiri kan. Iya. Liga Champion, Liga Copa, Liga Champion, Liga Indonesia. Liga terlalu banyak dananya. Nah dari
Persik, kemudian hanya satu musim pindah lagi Iya. ke Maunya ke Delta lagi, tapi gak jelas lagi gitu loh. Ya ada akhirnya ke Pasuruan itu ke sama Persikapas itu. Persikapas sama Purwaka, Yudi itu, Dwi Joko, banyak anak-anak yang mau Delta gak jadi itu. Karena Deltras musim 2008 juga banyak yang eksodus. Iya, kan Mas Jayartono dengan gerbongnya pindah ke Persib Bandung, terus Miftahul Huda ke PKT Bontang. PKT Bontang. Yang teman-teman yang lainnya ke Persikapas. Dari situ pindah Barito ya. Barito itu Salahuddin. Salahuddin itu. Dan terakhir di Blitar United. Itu Blitar itu mungkin umur 43 saya itu. 44 43. Terus ada regulasi umurnya dibatasi ya. Iya, dibatasi. Iya, udah 23. Itu kan Blitar Liga 3 yang juara di Kendal itu. Di Kendal apa Pekalongan ya? Saya ikut di Pekalongan itu, kita urutan berapa itu, yang juara kan berapa tahun sudah saya gak ikut kena umur itu. Ya juara Jawa Timur mainnya di Batu. Itu kan juara satunya kan kena BU, terus kita lolos main di Pekalongan. Yang di Pekalongan masih main? Main. Tapi gak sampai juara. Gitu. Yang juara kita musim berikutnya gitu. Ya anak saya nih gitu. Fandi. Nah, sebenarnya masih kuat untuk main waktu itu, Cak. Musim berikut itu musim 2000 berapa? 2014 apa 2000? Ya sekitar gituan. 2014 masih main kayaknya. Lupa ya. Masih kuat, kadang-kadang kan yang saya hadapi kan anak teman gue. Kadang-kadang salam tuh ayah. Aduh. Kadang-kadang telepon ayah. Pensiun rek sakno sing nom-nom rek. Salahnya sing nom gak prestasi kan jaga kondisi. Kan pemain profesional kan yang penting kondisi. Iya. Kan umur ya juga pengaruh kan, tapi juga disiplin, jaga kondisi kan main atlet ya semua atlet kan tidur. Saya kan tidur setengah 10, jam 10 gitu. Gak pernah tidur malam-malam. Karena atlet kan ya perlu istirahat. Berarti jaga istirahat, latihan rutin, continue itu. Insya Allah semoga mampu lah. Makanya Cak Jainuri bisa sampai di atas usia 40 tahun itu ya. Ya kuncinya disiplin segala hal. Kalau saya latihan tuh gak pernah telat. Kalau bisa pemain muda-muda kasih saran saya, pelatih belum datang di lapangan, pemain harus di lapangan. Bisa jogging, bisa putar lapangan gitu. Itu dulu yang dilakukan Cak Jainuri juga ya? Itu kan saya ambil contoh Bani Dola itu. Dan Dola kan orangnya disiplin. Dulu kalau Arema libur mau puasa, berat badan ditimbang kelebihan 1 kilo 100.000. paha kecil berapa mili 100.000 gitu dulu Bani Dola. Masuk latihan pertama langsung tes fisik 6 menit harus berapa putaran, 5 putaran. Kan harus ditembus 1 menit itu 400 meter itu. Kecepatannya 80% itu. Itu Bani Dola kuncinya, saya tiru lah ilmunya tinggi itu. Iya. Jadi itu yang bikin Cak Jainuri bisa bermain sampai usia di atas 40 dan sebenarnya masih kuat nih. Karena izin nih mau ditelepon. Iya, sering ya. Bapak teman, anak teman, satu tim berat. Kadang-kadang juga malu ya. Kayak lawan anak. Jadi akhirnya memutuskan pensiun dan sekarang fokusnya ngelatih SSB lah sama Jeffrey Duyati itu. Yang penting ada penerusnya ya. Gak peduli itu anak sepandai, anak luar sepandai, yang penting kan kasihan keinginan pengen jadi pemain bola kan banyak. Saya lihat wali murid sampai kepanasan, kehujanan nganter. Kadang kasihan saya kepingin ya. Dan ini yang berlatih di Cak Jainuri nggak salah pilih nih kan, back juara nih, banyak sekali trofinya. Masih banyak yang juara. Iya. Tapi kenapa Cak Jainuri nggak lanjut belum ngambil lisensi? Enggak, cukup gini aja. Nyantai aja. Lebih fokus ke anak-anak aja ya. Sini banyak mulai top mulai top buahnya itu. Cukup di kampung jadi nyalurkan bisanya nendang ya dilatih nendang, bisanya
gitu aja. Yang penting anak-anak happy, seneng itu loh. Sini kan baru muncul itu Anjar itu, Ibnu Anjar kan anak sini SSB itu saya, yang pon ikut pon. Oh iya Nah, iya. Anjar banyak bagus itu mata bola, tapi udah dijual. Iya timnya. Nah ini obrolan bareng Cak Jainuri. Saya yakin buat teman-teman pemain muda ini bisa jadi pelajaran tentang apa yang tadi dikatakan Cak Jainuri soal menjaga kondisi sehingga bisa main di atas umur 40 tahun. Dan ini juga hal yang menarik kan, bahwa sebenarnya dari kisahnya Cak Jainuri tadi, Surabaya dan Malang itu sebenarnya di lapangan hijau sebenarnya saling membutuhkan. Nah, salah satunya contohnya Cak Jainuri, Pak. Banyak pemain dari Persibaya ke Arema banyak. Iya, dari Persebaya ke Arema, dari Arema ke Persebaya juga banyak. Timbal balik ya. Dari Persibaya sudah Haji Santoso, kan timbal Putu Gede, Iya. banyak kan. Ya, dari Taufik, banyak Joko Puspito, kan ada semua kan asli didikannya binaannya kompetisinya Persibaya. Iya. Joko Susilo. Banyak itu. Yang penting ya damai lah. Boleh keras di lapangan, jangan sampai anarkis. Dendam-dendaman nggak bagus kan Mas ya efeknya. Nah ini pesan dari Cak Jainuri. Mungkin itu dulu obrolannya kali ini kawan-kawan. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Omah Bal-Balan. Selamat sore Cak Jainuri. Sore. Matur suwun sangat atas waktunya. Sama-sama.